3 menit ya. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa li arwahi jamil awliya min masyariqil ardi wa magharibiha fi pariha khususan awliya tis'ah Indonesia wa ila hadrati muassis hadal kitab muallif hadal kitab ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama wa muassis Muhammadiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita masih bertemu dan malam hari ini kita masih di bab dahsyatnya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa al-faqihu al-faqih rahimahullah, muga-muga ngrahmati sapa Allah Gusti Allah. Man utawi sapane wong, barang siapa aikona lamun iku ngeyakinake, barang siapa yang berkeyakinan atau meyakini bil mauti ing mati, wa alima lan ngerti sapa man yen annahu setuhune maut sak temene sesungguhnya
maut iku nazilun tumurun, terjadi gitu maksudnya, bihi kelawan man, la mahalata halih mesti, artinya bahwa setiap manusia, bahkan kullun nafsin begitu, dha'iqatul maut, la fala budda lahu minal isti'dadi, fala budda mongko ora kena ora, ya karena pasti kematian itu mesti, maka wajib hukumnya lahu kedue man itu ya sebenarnya maksudnya kita semua ini gitu lah ya. Karena mati itu pasti begitu, maka gak bisa tidak, maka wajib hukumnya bagi orang. Kenapa kok gak ngomong hewan, ya memang hewan tidak berstatus sama dengan manusia, tidak dituntut pertanggungjawaban oleh manusia. Apa itu? Minal istidadi, saking cawis, saking siap-siap, lahu marang mati, dicawisi apa, disiapkan apa kematian itu, bil a'malis sholihah, kelawan ngelakoni amal-amal soleh, wabil ijtinabi, lan kelawan dicawisi, kelawan ngedoi, disiapkan dengan menjauhi anil a'mali, saking ngelakoni biro-biro amal, al khabithati kang olo. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang yakin bahwa mati itu pasti, kita akan bertemu dengan mati itu, maka wajib hukumnya bagi kita adalah siap-siap, begitu, cawis-cawis, untuk mencawisi, untuk menyiapkan mati itu dengan apa? Dengan amal-amal yang soleh, dan sebaliknya dicawisi, disiapkan kematian kita ketika kita menghadap Allah itu dengan menjauhi, bahkan tidak melakukan amal-amal yang jelek. Kenapa? Fa'innahu, mongko setuhune man, kita ini, manusia ini, siapapun kita, iku la yadri, ora weruh, kita ini tidak akan pernah tahu mata ing dalem kapan yang zilutumurun apa maut bi kelawan man. Kita ini sama sekali tidak pernah tahu kapan yang namanya maut, kapan yang namanya malaikat Israel itu menghampiri kita. Waqad bayanan nabiyyu, lan teman-teman wis nerangake sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan syiddatal mauti, ing bangete lorone mati, ing bangete sengsarane mati, wa mararatahu, lan pahite mati, nasihatan krono nasihati, minhu saking Kanjeng Nabi, menasihati li ummatihi, maring ummate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, nasihat akan kematian yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Likai yasta'idu,
podo drapun yen to podo cawis siap-siap sapa umat siap-siap lahu marang mati lahu yasbiru lan podo sabar sapa sing harus bersabar umatnya Nabi ala syada'idid dunya ing atase piro-piro kepayahan di dunia. Nah, jadi para jamaah mustami'in mustami'at yang namanya mati itu pasti. Tapi yang tidak pernah kita ketahui kapannya. Karena mati itu bisa tiba-tiba. Padahal barang siapa yang mati di akhirnya dengan baik, yang orang menyebutnya dengan istilah husnul khotimah, bahkan menjadi doa setiap orang. Ya sebenarnya orang yang sudah meninggal terus didoakan husnul khotimah sebenarnya sudah kasep. Karena baru saja kadung mati kok. Ya yang tepat sebenarnya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, di sini apa yang harus disiapkan amal yang soleh dan tentunya adalah berjauhan atau meninggalkan amal-amal yang tidak baik, amal-amal yang khabithah. Nah, makanya di sini Nabi Agung Muhammad SAW memberikan nasihat kepada umatnya terkait dengan syiddatal mauti wa mararatahu, bahwa terkait dengan dahsyatnya, sakitnya banget lorone mati dan sengsaranya itu dan pahitnya itu, maka memberikan satu nasihat. Nasihatnya di sini nih, wahai umatku, siapi di sini wayasbiru ala syada'idid dunya, bersabarlah terhadap piro-piro kepayahan dunia. Nah, orang yang mukmin itu banyak yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak diujo kenikmatan dunia. Teramat banyak jumlahnya hamba Allah yang sangat beriman, bahkan wali Allah begitu, yang secara ekonomi diberikan jauh dari cukup, bahkan kurang. Misalnya banyak sekali hambanya Allah yang sangat beriman, akan tetapi tidak diberikan pangkat dan derajat sebagaimana orang-orang lain, apakah itu lurah, apakah itu camat atau bupati, bahkan kekasih Allah terkadang hanya sebagai rakyat biasa, begitu. Nah, yang semacam ini nasihatnya Nabi, wa yasbiru ala syada'idid dunya, sabarlah begitu terhadap ketidaknyamanan dunia, kepayahan dunia, mungkin melarat, mungkin tidak mewah, mungkin tidak berpangkat, mungkin tidak menyenangkan, begitu. Tapi bagi orang yang beriman, pasti dia akan bersabar karena sangat menyadari bahwa dunia ini tidaklah langgeng. Dunia ini tidak lebih baik. Andaikan sengsara di dunia ini tidaklah lama. Dan sebaliknya juga percaya, andaikan kok nikmat di dunia ini juga tidak akan lama. Begitu. Kemudian li'anna sabra ala syada'idid dunya, krono setuhune sabar ala syada'idid dunya ing atase piro-piro kepayahan dunia, ing atase piro-piro kurangi bondo donya, ing atase kurangi fasilitas dunia tanpa pangkat dan derajat, itu kok disikapi dengan sabar, maka iku aisaru luweh enteng.
kecil gitu min syiddatil mauti ketimbang banget telarane mati. Jadi anggaplah kita ini di dunia diuji dengan tidak kenyang. Misalnya ketidakkenyangan itu toh juga masih ada, merasakan ada nikmatnya justru ketika kita ketemu makanan walaupun itu sedikit. Tapi kan waktunya toh juga terbatas. Andaikan toh kita hidup di muka bumi ini hidup 65 tahun atau 70 tahun. Kemudian pada masa itu nyaris tidak diberikan kekayaan, bahkan kekurangan. Toh maksimal paling juga itu. Dan itu pun kita juga tidak yakin bahwa kita terus-menerus dalam penderitaan, pasti juga tidak. Artinya bahwa yang namanya bersabar terhadap kepayahan dunia ini sebenarnya mestinya dilakukan oleh siapapun kita, karena ini jauh lebih kecil, lebih enteng jika dibandingkan dengan dahsyatnya, bangetnya mati. Kemudian min adzabil akhirah, kalih tetep saking siksone akhirat. Lek dibandingkan dengan itu teramat ringan. Wa adzabul akhirati utawi siksa akhirat, iki maksudnya lek dibandingnya dengan dunia iku asyad duluweh banget min adzabid dunya ketimbang siksane dunia. Baik, anggaplah misalnya orang dihukum mati misalnya loh ya. Atau orang disiksa, itu akhirnya kan juga terbunuh begitu. Kalau sudah terbunuh kan ya sudah, dalam tanda kutip itu adalah siksaan dunia. Tapi siksaannya Allah tidak akan berhenti. Hancur lebur, dipulihkan kembali, kemudian disiksa kembali. Lah orang menyiksa kan nggak bisa menghidupkan toh. Orang menyiksa juga tidak bisa mengutuhkan toh. Itu artinya bahwa orang yang tersiksa di dunia ini hakikinya kalau diterima dengan sabar karena berkeyakinan bahwa yang namanya syiddatid dunya ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan akhirat, maka kita berkeyakinan orang semacam itu adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tentu mari para jamaah mustami'in mustami'at, kita yang sering tidak tahan terhadap penderitaan dunia, yang pada akhirnya ketidaktahanan itu akhirnya menyeleweng, akhirnya berbuat jelek, karena tidak tahan melarat, akhirnya nyolong, misalnya begitu loh ya. Karena tidak tahan kita menjadi fakir, kemudian kita menipu, begitu. Kita kemudian korupsi, misalnya, itu semua sebagai satu efek bahwa kita tidak bersabar ala syada'idid dunya. Padahal Rasul menyuruh kita wa yasbiru lan podo sabar begitu terhadap kekurangan dunia. Sekali lagi mudah-mudahan kita oleh Allah memang juga diberikan kebahagiaan dunia, kita juga oleh Allah diberikan kebahagiaan akhirat. Amin. Walaupun misalnya kita diberikan kurang, kita diberikan kekuatan, kesabaran, buah daripada kesabaran itulah nanti akan manis yang kita petik di akhirat karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waruwiya lan den riwayatake an Abdillah bin Miswarin saking Abdillah bin Miswar Al-Hashimi kang bangsa Hashimi. Qala dawuh sapa Abdullah jaa sowan sapa rajulun wong lanang, seorang lelaki sowan ilan nabiyyi marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Miswar. Wa qala lan matur sapa rajul jituka kula sowan datang panjenengan Gusti. Rajul itu seorang laki-laki itu sowan ning Nabi matur begitu, kula sowan teng panjenengan ngaturaken sedaya kelepatan, ngaturaken sembah pangabekti oleh ning kerajaan ning ngono kuwi litual limani supados yen to mucal mengajar panjenengan ni dateng kula Gusti Kanjeng Nabi, maksudnya Gusti kula sowan panjenengan iki mbok panjenengan napa niku jenenge diulang apa min ghoraibil ilmi saking aneh-aneh ilmu yang spesial, pengetahuan yang spesial. Kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi ma ing apa sonata agawe sira firaqsil ilmi ing dalem pokoke ilmu. Artinya bahwa apa yang kamu inginkan ini adalah satu pokoknya ilmu. Dakola matur bertanya sapa rajul wama napa to Gusti niku rasul ilmi niku pokoknya ilmu niku napa kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi hal araf tarabba ana ta weruh sira ing pangeran ira, maksudnya pangeran sing azza wa jalla sing maha luhur, roh ta awakmu ngono lho ya. Kala matur sapa rajul naam nggih Gusti sumerep. Maksudnya nggih Gusti kula Tuhanku adalah Allah. Kala dawuh sapa Gusti Kanjeng famadza fa'alta fi haqqihi, mongko ing apa awakmu nglakoni utawa nglakoni sira ing haqqi Rabbi. Ya, karena apa kamu melakukan haknya Allah? Yes, kasarannya begitu lah. Apa sih awakmu kok manut ning Allah begitu? Kala dijawab masya Allah begitu gawok begitu. Kemudian kala dawuh sapa Gusti Ngaji wahal araftal mauta dan apakah ono to weruh sira al mauta ing mati? Apa ya awakmu juga tahu tentang mati? Kala nggih, kala matur naam nggih Gusti sumerep. Kemudian kala dawuh sapa Gusti Kanjeng famadza atalahu kala masya Allah awakmu siap to lho kasarane mongko ing apa siap-siap awakmu lahu maring mati. Dijawab lagi masya Allah. Semuanya dijawab kayak begitu dengan keheranannya seorang rajul kepada Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya idham wes coba fikirlah begitu. Awakmu lunga begitu. Berangkatlah kamu begitu fahkum mangka hukumono dhewe pikiran seperti apa yang kayak begitu mahunaka ing barang kang tetep ing dalam kono panggonan la suma ta'ala. Habis itu baru awak ngoreni meneh.
Awakmu berene meneh begitu. Lah kemudian hatta u'allimaka sehingga ngajari aku ning awakmu min ghoraibil ilmi saking spesial ilmu, saking aneh ilmu. Lah falamma ja'ahu mongko tekalane teko sapa rajul lelaki itu tadi itu datang kembali kepada Gusti Kanjeng Nabi ba'da sinina sakwuse pirang-pirang tahun laqala maka Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabiyyu yadaka ala qalbika fama la tardo li nafsika la tardahu li akhika al muslim wa ma raditahu li nafsika fardahu li akhikal muslim wa huwa min ghoraibil ilmi. Ya, coba letakkan tanganmu di dada. Artinya rasakan begitu. Coba rasakno famala tardole awakmu kuwi kasarane gak seneng, awakmu gak ridho li nafsika ning awak dhewemu, la tardahu li akhikal muslim, maka dulurmu juga begitu. Dulurmu juga begitu. Begitulah terkadang kita kan nggak ngono toh. Awake dhewe moh dikekno wong. Terus awake dhewe benci orang lain dikira demen begitu. Ya enggak semacam itu. Wa marati tahu utawi barang kang ridho ing sira kabeh li nafsika kanggo awak dhewe fardhu li akhikal muslim. Dalam orang ngerti haknya orang lain begitu. Lek awakmu gak seneng, awakmu aja membuat lain gak seneng. Misalnya begitu loh ya. Lek awakmu dijiwit loro ya kamu jangan menjiwit orang lain. Misalnya begitu. Maka bagaimana kamu berbuat baik kepada orang itu adalah salah satu wa min ghoraibil ilmi, dan ikut tetap setengah saking spesialnya ilmu. Dan itu kan bagian daripada cawis min a'malis sholihah. Kemudian juga kita menjauhi wajtinabi min a'malil khobifah. Begitu. La fabayyana nabiyyu fabayyana mongko nerangake sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annal istidad lil mauti sak temene ing setuhune siap-siap maring mati iku min ra'sil ilmi, setengah saking pokoknya ilmu. Jadi orang yang senantiasa berbuat baik itu adalah orang yang benar-benar diberikan ilmu oleh Allah. Fa'ala mongko iku luweh utama ayyastaghila ing yen to ketungkul sapa wong bihi kelawan istidad, karena kelawan cawis artinya bahwa lakukan persiapan itu begitu. Nah kemudian waruwiya lan dan ceritaake an Abdillah saking Abdillah ibni Miswarin al-Hashimi qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maos membaca sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat niki famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Faman mongko utawi sopone wong iku yuridi ngarepake sopo Allahu Gusti Allah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya dikehendaki apa? Ayah diahu ing yen to nuduhake sopo Gusti Allah ing man, maka apa? Yasrah
mongko anjembarake sapa Allah sadrahu ing atine man. Maka akan memberikan penguasaan kepada orang itu sapa Allah, begitu. Maka akan memberikan keyakinan di dalam hatinya, begitu, sapa Allah lil islami maring Islam. Nah, makanya orang yang dinyatakan beruntung oleh Allah kan yufaqihu fiddin. Jadi enteng mempelajari ilmu agama, begitu. Bukan tidak boleh mempelajari ilmu non agama, boleh. Bahkan Al-Fakir ini S1-nya bahasa Inggris, S2-nya ya bahasa Inggris, S3 yang nggak sempat selesai juga bahasa Inggris. Karena itu adalah sebagai satu kelengkapan, sebagai alat begitulah ya untuk kemanfaatan ilmu agama. Tapi memang yang didahulukan begitu adalah ilmu agama. Makanya benar fama yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ayatiyahu, diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, maka yasrah sadrahu, maka hatinya akan dijembarkan gitu. Pikirannya juga bisa menerima, hatinya bisa memahami, hatinya diberikan keyakinan lil islami maring Islam, pinter fakih terhadap Islam, memahami terhadap agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu, begitu, barang siapa yang oleh yang lamun iku ngarepake sapa Gusti Allah ayyudillahu ing yen to nyasarake. Allah bukan memberikan hidayah, tapi sebaliknya nyasarnya itu ya membuat sasar itu ya tidak terarah, yang jelas begitu. Oke, maka ya ja'al sadrahu, maka andadekake sapa Allah ing sadrahu ing atine man, didadekne dhayyiqon ing rupek, harajan tur ya sumpek. Artinya bahwa ini arahnya qala idza dakhalan nurul Islam, mongko nuli dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi ila dakhala nurul Islam, tekalane mlebu apa nur Islam alqalba ing ati, maka ing fasaha mongko dadi jembar apa hati, wash wang syaraha lan juga jembar apa qalb. La fakila mongko den aturake hal lidzalika, sing kaya begitu-begitu itu, sing kaya mengkono-mengkono termasuk jembare ati itu min alamatin, saking tondo-tondone. Nah, kala dawuh sapa Rasul, na'am ya nggih, at-taja fi andaril ghururi wal inabah ila daril khulud. An-najah iku apa ya, membuka hati begitu, apa ya, benggang membuka hati andaril ghururi, saking alam pembujuan. Jadi dia ya arahnya ya bukan buka ya, arahnya justru memisahkan ya. Memisahkan hatinya itu dengan dunia ini, begitu. Dunia ini adalah sandiwara, panggung sandiwara, al-ghurur, tipu daya begitu. Kemudian wal inabatulan kembali ila daril khulud, marang alam kelanggengan. Alam kelanggengan adalah alam abadi, dan artinya menganggap kecil dunia ini, menganggap penting akhirat. Nah, karena apa? Mohon maaf, jika kita mementingkan dunia dan kita melupakan akhirat, maka itu akan sebaliknya. Kita bukan orang yang
ayah diyahu tadi, bukan orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, tapi justru ayyudillahu, apa kita itu dikehendaki oleh Allah akan disasarkan oleh Allah itu. Nah, kuncinya adalah bahwa dunia ini kita anggap sepele jika dibandingkan dengan akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh ikhtiar. Salah. Belum ya. Ikhtiar itu tetap wajib. Sungguh-sungguh itu tetap akan ada efeknya. Begitu loh ya. Man jada wa jada itu pasti. Man arada dunya fa'alahi bil ilmi, ya butuh ilmu, artinya dicepai ilmu lek kepengin bahagia di dunia. Bukan tidak boleh kan. Baman aradal akhirah ya fa'alahi bil ilmi, yang paling bagus paman arada huma fa'alahi ma bil ilmi gitu loh ya. Gapai keduanya begitu. Tapi sebaik-baik orang apabila dia disuruh milih, maka dunia ini adalah kecil dan akhirat adalah yang besar. Kita dipisahkan, dijauhkan begitu dari daril ghurur, dari alam tipu daya, dan kita justru dikembalikan, didekatkan dengan ilah daril khulud. Apa itu ya akhirat? Wal istidadu lil mauti, lan siap-siap lil mauti, marang ngadepi pati qabla nuzulihi, ing dalam sadurunge tumurune pati. Cawis-cawis itu pasti sebelumnya. Jangan sampai kita hari ini menganggap bahwa kita ini masih muda, mati kita masih lama. Kita tidak akan pernah tahu, sebagaimana didhawuhkan di depan tadi, kita tidak pernah tahu mata kapan ya kematian itu akan datang. Kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut itu menghampiri kita. Oleh karenanya maka, karena sebegitu dahsyatnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya kematian, jika dibandingkan dengan kesengsaraan dunia ini, maka sekali lagi ayo kita cawis-cawis, siap-siap fi a'malis sholihah. Mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Warawah lan ceritaake sapa Ja'far bin Barqana, Ja'far bin Barqan an Maimun ibnu Mihran, saking Maimun bin Mihran, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi li rajulin marang wong lanang, wa huwa halih utawi Gusti Kanjeng Nabi iku ya'izuhu ya mau idoi apa ya nuturi gitu, nuturi sapa Gusti Kanjeng Nabi ing rajul iltanim khamsan qabla khamsin, jangan sampai keliru waqala roma irama loh ya ini. Jadi jangan sampai salah. Iltanim khamsan qabla khamsin, iltanim ya gunakan kamu semua khamsan ing 5, artinya gunakan 5 qabla khamsin, sebelum datangnya 5 kan begitu. Syababaka, nom iro masa mudamu qabla haramika, ing dalem sadurunge tuwa nira. Jadi gunakan kesempatan 5 sebelum yang 5 itu, karena berpasangan itu datang. The first adalah syababaka, masa mudamu gunakan qabla haramika, sebelum
masa tuamu. Wasihataka, dan sehatmu, gunakan masa sehatmu qabla sakamika, ing dalam sadurunge ya loro, sakitmu, ketidaksehatmu, begitu. Wa faraghaka, dan gunakan apa ya, kekosongan waktumu, begitu. Qabla sughlika, ing dalam sadurunge ketungkul nira, ketika masih longgar gitu loh ya, berkesempatan begitu, itu gunakan. Jangan sampai justru menunggu ketika sudah banyak yang harus dilakukan. Wa ghinaka, dan kayamu qabla fakrika, sebelum fakirmu. Ghinak di sini ini bisa berarti cukup bagi orang yang beriman, bisa hidup, bisa beribadah, begitu, dengan kekuatan, begitu, itu sudah bisa disebut dengan ghina. Qabla fakrika, sedurunge fakirmu, sebelum kamu diberikan kekurangan banyak hal. Wahayataka, lan urip nira qabla mautika, mumpung masih hidup, gitu. Gunakan, melakukan yang sebanyak-banyaknya amal soleh, begitu. Nah, sebelum mati, nanti akan ada penjelasannya. Ya, faqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khamsi ilman katsiran. Jadi faqad jama'a, mongko teman-teman ngumpulake sapa nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khamsi, ing dalem iki limo. Di 5 hal itu tadi itu, gunakan 5 sebelum datangnya 5 itu tadi itu, betul-betul dikumpulkan oleh Nabi, ilman ing ilmu, kasiron kang akeh, ilmu yang sangat banyak. Nah, li annar rajula, sak temene krana setuhune wong lanang iku yaqdiru, kuwasa, bisa, sanggup, gitu ya, mampu sapa rajul alal a'mali, ing atase pira-pira amal, fi hali syababihi, ing dalam tingkai anome rajul, ketika masih muda dia berkesempatan, ketika masih muda dia bisa, begitulah ya. Lagi fi hali syababihi, ing dalam tingkai mudanya rajul, fi hala syabba, nggih, la sababila ma ing barang layak diru kang ora kuwasa sapa rajul alaihi ing atase ma fi hali haramihi, ing atase tuwane rajul. Jadi lelaki, orang itu banyak sekali yang mestinya ketika masih muda dia melakukan banyak hal. Anggaplah menolong orang secara fisik, misalnya begitu. Ya bisanya ketika masih muda, ketika sudah tua ya gimana mau menolong? Wong dirinya, membawa dirinya sendiri aja udah nggak kuat, misalnya begitu loh. Nah, li anasyabba, krana setuhune pemuda, oke, idza ta'awwada tekalane biasaake sapa pemuda alal maksiating ing atase maksiat. Kok dia ketika muda itu membiasakan maksiat, maka iku layak diru ora kuwasa sapa pemuda alal imtinai ing atase nyegah minha saking maksiat
fi hali haramihi ing atase tingkah tuwone syab. Le enome itu total maksiat, maka dia nanti berat untuk berhenti. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Makanya jangan sampai keliru. Aku tak nakal dhisik mumpung jek enom lah. Nakalnya menjadi satu pengadatan, menjadi satu kebiasaan, maka nanti ketika masa tuanya sangat berat, layak diru, bahkan tidak mungkin, nggak kuoso alal imtina'i nyegah minha saking maksiat fi hali harami ing atase tingkah tuwone menjadi ya pancet ndablek. Aku sok lek tuwa tak begini, nggak bisa, wong memang sudah mendarah mendaging, menjadi satu pengadatan, menjadi kebiasaan. Fayambari mongko sayuk jauh lebih baik lisyabi maring pemuda. Apa yang lebih baik untuk pemuda? Ayata'awada ing yen to biasaake sapa syab, siapa pemuda, fi hali syababihi ketika ing tingkah enome syab, ketika dia masih muda, membiasakan a'malal khairi ing piro-piro amal bagus, litas gula supaya gampang, ngono lho ya. Karena sudah terbiasa di masa muda, litas gula supaya gampang opo a'malal khair alaihi ing atase syab fi hali haramihi ing dalem tingkah tuwone syab. Jadi jangan sampai keliru. Aku nakal, aku monaf berzina, saya nyolong kan ketika masih muda. Engko kan aku bisa tobat. Iya lah, ada kesempatan tobat. Nah, enggak lah ya. Karena mati itu tidak pernah kita ketahui kapannya. Begitu. Maka yang paling tepat adalah cawe-cawe siap-siap di a'malis sholihah. Tapi di sini karena kita itu iltanim khamsan qabla khamsin, yang pertama adalah lakukan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Di sini diartikan itu bukan kemudian kok pada masa muda kita juga boleh nakal kemudian nanti tobat di masa tua. Enggak. Ternyata apa? Karena apa yang dilakukan, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi pengadatan, apa yang menjadi tradisi ketika masih muda, begitu akan bisa berbahaya bagi ketika masa tua, karena layak diru alaihi fi hali harami. Untuk apa? Tidak sanggup untuk berjauhan, bahkan beramal soleh itu tidak akan pernah sanggup, karena adatnya, karena kebiasaannya adalah melakukan amal yang jelek. Nah, oleh karenanya maka mari jamaah mustami'in mustami'at terkait dengan cerita yang yang babnya masih berada di bab syada'idul maut ini, mari kita senantiasa beramal soleh. Bagi kalian yang masih muda, gunakan kemudaanmu ini untuk membiasakan amal soleh. Apalagi yang masih muda, yang sudah tua, yang hari ini dalam tanda kutip begitu itu sudah bau tanah ya, misalnya begitu. Ayo kita segera kita sadari, walaupun itu menjadi susah karena dulu mungkin kebiasaan kita itu jelek, untuk menjadi baik kita paksa diri kita untuk bisa menjadi orang yang taubat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian ngaji kita kali ini, mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mendapatkan ampunannya akan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama telah diresmikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan didoakan secara bersama-sama oleh para alim ulama pada tanggal 17 Februari 2021 yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar dari PWNU Jawa Timur. Perlu kami sampaikan bahwa Rumah Sedekah ini adalah rumah yang kita gunakan untuk membuat gerakan sedekah dalam pola yang baru, di mana Rumah Sedekah ini lebih banyak mengembangkan pola-pola kemitraan bersama dengan para pemberi sedekah yang diamanatkan melalui Rumah Sedekah ini. Program-program yang kita kembangkan adalah program-program yang berkaitan dengan pengembangan dan beasiswa pendidikan, bina wirausaha untuk anak yatim dan duafa, kemudian sosial, kebencanaan, dan hal-hal yang lain yang kita harapkan memberikan kemanfaatan bagi para masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Mari bagi para agniya untuk memberikan dan mempercayakan sebagian rizkinya untuk disalurkan melalui Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang beralamat di Perumahan Royal Orchid E19 Mulyo Agung, Dau, Malang. Kepercayaan panjenengan semua adalah bagian dari amanat yang harus kami jalankan. Bapak Ibu sekalian, Rp1 yang panjenengan sumbangkan sama dengan berjuta manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berbagi untuk Indonesia yang lebih maju. Mari kita berbagi untuk Nahdlatul Ulama yang lebih bermanfaat, dan mari kita berbagi untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.